Persawahan Dukuh Klopo Sawit Desa Kayen, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, oleh Agus Sutanto. Masyarakat Dukuh Klopo Sawit rata-rata berprofesi sebagai petani yang mengelola sawah. Keberadaan sawah memiliki banyak fungsi baik untuk kehidupan manusia maupun lingkungan. Fungsi lahan sawah bagi kehidupan manusia selain sebagai penghasil bahan pangan juga merupakan salah satu sumber pendapatan, tempat bekerja, tempat rekreasi, dan tempat mencari ilmu. Fungsi lahan sawah bagi lingkungan dapat dilihat dari fungsi lahan sawah sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan, tempat berkembang biak berbagai organisasi hidup seperti cacing, berbagai serangga, burung, belut, ular, dan organisme lainnya yang berperan mencegah terjadinya banjir, erosi, maupun tanah longsor. Meskipun demikian, jika tidak dikelola dengan baik, lahan sawah juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara akibat penggunaan bahan kimia dan mekanisasi pertanian. Lahan sawah juga dapat dianggap sebagai barang publik karena selain memberikan manfaat yang bersifat individual bagi pemiliknya, juga memberikan manfaat yang bersifat sosial. Lahan sawah memiliki fungsi yang sangat luas yang terkait dengan manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat bawaan. Manfaat langsung berhubungan dengan perihal penyediaan pangan, penyediaan kesempatan kerja, penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, sarana penumbuhan rasa kebersamaan atau gotong royong, sarana pelestarian kebudayaan tradisional, sarana pencegahan urbanisasi, serta sarana pariwisata. Manfaat tidak langsung terkait dengan fungsinya sebagai salah satu wahana pelestarian lingkungan. Manfaat bawaan terkait dengan fungsinya sebagai sarana pendidikan dan sarana mempertahankan keragaman hayati. Ada beberapa jenis tanaman yang sering ditanam oleh petani di Dukuh Klopo Sawit. Antara lain, yang pertama adalah tanaman padi. Agar tumbuh dengan baik, tanaman padi memerlukan curah hujan yang tinggi. Padi akan tumbuh optimal dengan paparan sinar matahari secara langsung tanpa terhalang oleh apapun termasuk pohon rindang, dan ketersediaan air dalam bercocok tanam padi sawah sangat mutlak. Meskipun padi sebenarnya bisa ditanam di segala musim, tanah yang cocok untuk menanam padi adalah tanah yang mengandung lempung, pasir, dan debu. Pembibitan tanaman padi harus disiapkan dengan baik. Persemaian perlu dibuat dengan baik karena persemaian ini akan menentukan kualitas padi yang nantinya akan ditanam di sawah. Untuk pembibitan dengan hasil yang mendekati sempurna, petani perlu memilih bibit unggul sejumlah 25-30 kg per hektar sawah yang akan ditanami. Lokasi persemaian haruslah di tanah yang subur dengan paparan sinar matahari yang penuh. Setiap bibit yang ditanam di lahan belum tentu mempunyai pertumbuhan yang seragam, sehingga ada kalanya petani perlu melakukan penyelaman tanaman yang bisa dilakukan hingga tanaman padi berumur 2 minggu. Selain itu, sanitasi lahan perlu diperhatikan dengan melakukan penyiangan gulma sebanyak 2 atau 3 kali sesuai dengan tingkat pertumbuhan gulma. Pengairan perlu dijaga berada pada titik 1 cm dan harus terus dilakukan hingga menjelang panen. Tanaman yang kedua yang ditanam petani di Dukuh Klopo Sawit adalah jagung. Jagung merupakan jenis tanaman pangan yang menghasilkan karbohidrat. Tanaman jagung juga menjadi bahan pangan pokok di sebagian belahan dunia. Selain itu, jagung juga dapat menjadi bahan pangan olahan, misalnya minyak jagung, bahan dasar tepung maizena, bioenergi, bahan kosmetik, hingga untuk kebutuhan pakan ternak. Tanaman jagung ini memerlukan media tanah lempung berpasir, tanah vulkanik yang subur, gembur, kaya bahan organik, serta perlu sinar matahari minimal 8 jam per hari. Jagung sendiri adalah tanaman semusim atau satu siklus hidupnya selesai antara 8 hingga 150 hari. Separuh pertama dari siklus adalah tahap pertumbuhan vegetatif, kemudian paruh kedua adalah tahap pertumbuhan generatif. Tinggi tanaman jagung juga bervariasi. Walaupun tanaman jagung pada umumnya memiliki ketinggian antara 1 meter sampai 3 meter, ada juga varietas yang bisa mencapai tinggi 6 meter. Selanjutnya, hal yang paling penting sebelum memulai menanam jagung adalah memilih bibitnya.
Pastikan bibit jagung yang dipilih memiliki kualitas unggul atau merek terkenal yang bisa didapatkan di kios pertanian. Langkah selanjutnya yaitu siapkan tanah yang gembur untuk memulai menanam jagung. Pastikan tanah telah bersih dari sisa tanaman lama maupun rerumputan. Kemudian tanah tersebut diratakan atau dihaluskan kembali dengan garu. Selanjutnya buatlah parit atau bendengan dengan baik sehingga tanaman jagung mendapatkan air yang cukup saat hujan. Namun tidak perlu melakukan pembendengan apabila melakukan penanaman saat musim kemarau. Selanjutnya cara menanam bibit jagung, yaitu pertama-tama membuat lubang sedalam 5 cm dan berikan jarak sekitar 25 cm. Barulah taburkan benih jagung. Di setiap lubang dapat dimasukkan 2 atau sampai 3 biji jagung. Apabila jenis jagung besar yang ditanam serta tidak diselingi tanam lain, maka berikan jarak sekitar 90 x 60 cm. Kan tetapi apabila jenis jagung kecil dan kamu tidak menanam tanaman lainnya di sekitarnya, maka gunakan jarak tanam sekitar 80 x 40 cm. Selain itu akan lebih baik apabila tanaman dibuat agak jarang sehingga tidak mengganggu tanaman lain untuk memperoleh sinar matahari. Waktu untuk menyirami bendengan hingga bagian atas tanah lembab. Lantas lanjutkan menyiram seperlunya. Hal itu bertujuan agar tanah tidak mengering selama periode perketambahan. Sebagai informasi, jagung biasanya berketambah dalam kurun waktu 7-14 hari. Apabila tinggi tanaman jagung sudah mencapai 30-40 cm, kamu harus membersihkan tanah dari rambutan liar atau gulma. Selain itu, kamu dapat memberikan pupuk secukupnya agar pertumbuhan lebih cepat. Secara umum, tanaman jagung bisa dipanen sejak umur 105 hari tergantung dari varietasnya. Ciri-ciri jagung siap panen antara lain 80% daun sudah kering, kulit atau klobot juga sudah kering, buah jagung padat dan keras, serta warna buah jagung tampak bening atau mengkilat. Cara memanen jagung juga cukup mudah. Pertama, panen jagung ketika jumbai mengering dan berubah menjadi warna coklat, kira-kira 3 minggu setelah jumbai pertama terbentuk. Kemudian kupas kulit jagung dan dorong kernel dengan kuku guna menguji kematangannya. Tanaman selanjutnya yang sering ditanam oleh petani di dukuh kelapa sawit adalah bawang merah. Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai komersial tinggi. Bagi masyarakat Indonesia, bawang merah dikenal memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang paling utama yaitu digunakan sebagai bumbu masakan. Maka dari itu, petani bawang merah pun masih cukup banyak, sebab komoditas yang satu ini juga memberikan kontribusi perekonomian yang menjanjikan di wilayah tertentu. Nah, meski nilai komersialnya tinggi, namun budidaya bawang merah juga memiliki risiko yang tinggi pula. Usaha bawang merah memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Kontribusinya yang tinggi dalam perekonomian menunjang banyaknya petani bawang di beberapa wilayah. Adapun harga bawang merah juga cenderung lebih stabil jika dibandingkan harga cabai atau tanaman lainnya. Tips penting memulai budidaya bawang merah, yaitu gunakan bibit bawang merah yang bagus dan berkualitas, lakukan pengelolaan lahan dengan baik, dan meningkatkan jangkauan pelanggan. Selanjutnya cara penanaman bawang merah. Yang pertama, syarat tumbuh. Bawang merah tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi sekitar 1000 meter di atas permukaan air laut. Hasil produksi terbaik pada dataran rendah dengan suhu 25-32 Celcius dengan penyinaran 75%. Persyaratan tanah yaitu gembur, subur, dan banyak mengandung bahan organik. Jenis tanah yang paling bagus yaitu lempung berpasir atau lempung berdebu. Selanjutnya, persiapan lahan. Pembersihan dilakukan dengan cara membabat rumput dan gulma. Setelah itu tanah harus digemburkan. Bendengan dibuat dengan lebar 1-1,2 meter dan panjang disesuaikan dengan keadaan lahan. Jarak antara bendengan 20-30 cm dengan kedalaman parit 20-30 cm. Pupuk dasar yang digunakan adalah pupuk kandang sapi atau kotoran ayam atau kompos. Pupuk kandang atau kompos dan pupuk buatan disebar serta diaduk rata dengan tanah 1-3 hari sebelum ditanam.
Langkah berikutnya persiapan umbi bibit. Umbi bibit yang kualitasnya baik adalah berukuran sedang, sehat, keras, dan permukaan kulit luarnya licin atau mengkilap. Ukuran umbi bibit yang optimal adalah 3-4 gram atau per umbi. Umbi bibit yang baik yang telah disimpan 2-3 bulan dan umbi masih dalam ikatan. Selain itu, dari umbi penanaman bawang juga bisa dari benih berupa biji bawang. Pada tahap penanaman, umbi bibit ditanam dengan jarak 20x15 cm atau 15x15 cm. Lubang tanam dibuat sedalam umbi. Umbi dimasukkan ke dalam tanah dengan seperti memutar skrup. Penanaman diusahakan jangan terlalu dalam karena umbi mudah mengalami pembusukan. Jika umbi bawang merah belum siap benar ditanam, maka dapat dilakukan pemotongan ujung umbi dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan. Journey by 500 kg dan KCI 150-200 kg. Pemupukan susulan pertama dilakukan pada umur 10-15 hari setelah tanam dan susulan kedua pada umur waktu 1 bulan setelah Gonna tanam. Sing by Payrouse. Sementara itu 100 kg Eden by Onyx. Selanjutnya pengairan dan penyiangan. Yang berbeda adalah bawang merah merupakan bertahan terhadap genangan air atau tanah yang becek. Tanaman yang berumur Awakening 0 by sampai Rex 10 hari Lambo. penyiraman dilakukan 2 kali yakni pagi dan sore hari. Sedangkan sesudah umur tersebut penyiraman cukup dilakukan sekali sehari. Sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Penyiangan tanaman bawang merah dengan cara manual dilakukan Papaya sesuai by keadaan Tubacker. bumi di lapangan, yaitu antara 1-2 kali penyiangan yakni pada saat tanaman berumur 10-15 hari dan 28-35 hari sebelum pemupukan susulan. Tahap Far Away yang by terakhir Sarah adalah panen. Jansen. Panen dilakukan apabila tanaman telah berumur 65-75 hari setelah tanam. Tanaman yang telah siap dipanen memiliki ciri-ciri, yaitu tanaman telah cukup tua dengan hampir 60-90% batang telah lemas dan daun menguning. Umbi lapis terlihat padat berisi dan sebagian tersembul di permukaan tanah. Warna kulit umbi mengkilat atau memerah. Panen dilakukan dengan cara mencabut tanaman bersama daunnya dan diusahakan agar tanah yang menempel pada umbi dibersihkan. Biarkan umbi beberapa jam pada bedengan, kemudian diikat 1-1,5 kg per ikat. Nah, itu tadi beberapa tanaman yang sering ditanam oleh petani dukuh kelapa sawit di sawah. Selain sebagai penghasil padi, jagung, dan bawang merah, lahan sawah juga berperan dalam pemeliharaan lingkungan, berupa kemampuan untuk mencegah kerusakan alam seperti banjir dan tanah longsor, dan pelestarian sumber daya alam, lahan, air, udara, dan keragaman hayati yang kadang tidak dievaluasi secara ekonomi. Over You by Och. A Magical Journey Through Space by Lenel Casio. Pixel Pig by D. Young. Free Range by Mona Wunderlich. The Clock Instrumental by Ryujan. First Light by Och.
Summer Vibes by Mike Leet.